Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ya anak-anak, kalau minggu lalu kita sudah mengerjakan UTS. Nah, sekarang kita akan kembali lagi belajar. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran yang keenam. Apa itu anak-anak? Ya, Nabi Yesaya. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Yesaya. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa agar dalam pembelajaran kita pada hari ini selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat mencintai umat manusia. Engkau tidak mau membiarkan mereka hidup dalam penderitaan. Oleh sebab itu, Engkau mengutus para nabi-Mu untuk mengingatkan manusia bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Semoga kami selalu mau mendengarkan dan melakukan apa yang diajarkan oleh para nabi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, berani mengakui kesalahan. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Dan yang ketiga, memahami kisah Nabi Yesaya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, di awal pembelajaran ini Bapak akan mengajak kalian untuk mengamati gambar tersebut. Ya anak-anak, dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa terdapat atau adanya ketidakadilan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, keadilan itu mempunyai banyak arti. Keadilan dapat diartikan keadaan ketika seseorang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban. Itulah pengertian dari keadilan. Nah, kita tahu bersama dewasa ini masih banyak ketidakadilan yang terjadi. Seperti yang kita lihat di gambar ini, bahwa terdapat ketidakadilan di dalam pendidikan maupun di dalam kehidupan sosial. Nah, misalnya di bidang pendidikan, sosial budaya, dan kesehatan. Kemudian di bidang pendidikan terdapat sekolah rusak, putus sekolah, atau seperti yang kita lihat di gambar tersebut, tidak adanya memadai jalan. Nah, itu adalah di bidang pendidikan. Kemudian kita melihat di bidang kesehatan, terdapat diskriminasi orang kaya dan miskin. Kemudian banyak bayi meninggal karena ditolak di rumah sakit dan lain-lain. Kemudian kita melihat dalam sosial budaya, terdapat kemiskinan, kemudian anak terlantar, kemudian terdapat isu SARA dan
lain-lain. Kemudian anak-anak kita melihat dalam bidang politik itu terdapat korupsi, kemudian adanya pejabat yang bebas dari hukuman, dan lain-lain. Nah, anak-anak yang terkasih, kondisi masyarakat yang tidak adil ini membuat masyarakat miskin dan kecil itu menjadi tertindas dan tidak berdaya, apalagi dalam masalah hukum. Padahal kita mempunyai persamaan di dalam hukum, ya. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Rakyat kecil menderita, rakyat kaya mereka berkuasa dalam bidang hukum. Nah, anak-anak, kita melihat adanya tokoh-tokoh pejuang keadilan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat gambar tersebut. Ini merupakan siapa yo? Iya, ini adalah Abraham Lincoln. Dia merupakan presiden Amerika yang berusaha menghapus perbudakan terhadap warna kulit hitam warga di Amerika. Nah, kita melihat selanjutnya. Ini adalah Mahatma Gandhi yang merupakan pejuang keadilan dari India. Nah, kita bisa melihat di sini ada Bunda Teresa ya dari Kalkuta, yang merupakan pejuang kemiskinan dari India juga. Kemudian kita melihat lagi ada Munir. Ya, ini adalah merupakan tokoh pejuang hak asasi manusia yang berasal dari Indonesia, yang saat ini kasusnya masih juga belum selesai atau masih penuh tanda tanya. Ia meninggal karena diracuni. Ini adalah merupakan tokoh-tokoh pejuang keadilan. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengajak kalian untuk melihat cerita Nabi Yesaya dan nyanyian kebun anggur sang kekasih. Kita bisa membandingkannya di Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7, atau bisa kalian buka buku kalian di halaman 61. Mari kita baca bersama-sama. Kira-kira 1 abad sesudah Elia, keadaan di Yerusalem dan negeri Israel agak maju. Tetapi kemajuan itu tercapai karena penderitaan dan pengorbanan rakyat kecil. Mereka dipaksa bekerja keras sehingga mereka hampir tidak sempat mengurus kebunnya sendiri. Dari hasil kebun yang sedikit itu, masih ditarik sumbangan untuk membiayai acara keagamaan dan apa saja, sehingga yang miskin semakin miskin, sedangkan yang kaya menikmati hasil pembangunan. Pada suatu hari, seorang pemuda pergi ke Yerusalem dan langsung menuju ke Bait Allah yang tidak pernah sepi. Pemuda itu bernama Yesaya. Di Bait Allah, Yesaya banyak mendapatkan penglihatan. Ia melihat Allah semesta duduk di atas tahtanya, dikelilingi banyak malaikat yang bernyanyi, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa." Lalu Yesaya berkata, "Celakalah aku orang berdosa ini, karena mata saya telah melihat Allah Pencipta." Tetapi seorang malaikat mengambil bara api dari mezbah dan menyentuhnya pada bibir Yesaya sambil berkata, "Engkau sudah dibersihkan dengan api." Setelah itu Yesaya mendengar suara Tuhan yang berkata, "Siapakah yang akan kau utus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka jawab Yesaya, "Inilah saya, utuslah saya." Lalu Allah berfirman, "Pergilah dan wartakanlah sabdaku kepada orang-orang Israel.
Sejak itu Yesaya menjadi nabi Tuhan untuk menunjukkan jalan Tuhan bagi bangsanya. Ada kalanya ia harus mengancam bangsanya sendiri dan meramalkan malapetaka. Pada suatu hari, Nabi Yesaya dengan berpakaian kusut datang lagi ke Yerusalem dan langsung menuju bait Allah. Ia membawa sebuah kecapi, alat musik kuno. Ia naik ke atas sebuah meja dan mulai memetik kecapinya. Perhatikan orang yang ada di sekitar tempat itu tertarik kepada pemusik aneh itu. Bapak, dan ibu-ibu, saya ingin menyanyikan sebuah lagu tentang kekasihku. Lalu Yesaya bernyanyi. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan, membersihkan dan memberikan pupuk pada waktunya. Ia memasang pagar di sekeliling supaya tidak ada binatang masuk dan merusak tanamannya. Bertahun-tahun lamanya ia memelihara kebun anggur itu dengan penuh perhatian. Ketika musim panen sudah dekat, ia menyiapkan tempat untuk memeras buahnya. Ia mengharapkan buahnya akan menghasilkan anggur yang manis. Tahu-tahu buah hasil kebunnya masam sekali, hanya dapat dijadikan cuka. Ya, anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan cerita tentang Nabi Yesaya dan nyanyian kebun anggur, sang kekasih, mari kita melihat kembali PowerPoint yang Bapak berikan. Nah, kitab Nabi Yesaya adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang kedatangan Yesus Kristus atau Mesias dalam Perjanjian Lama. Nubuat yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya terpenuhi dengan kehadiran Yesus ke dunia yang dilahirkan oleh Bunda Maria, Ibu Yesus. Nabi Yesaya berasal dari keluarga bangsawan di daerah Yerusalem. Ia menjadi penasihat para raja kerajaan Yehuda. Ia memiliki 2 anak, yaitu Maser Shalal Hasibas dan Syer Yasub. Nah, Allah mengutus Nabi Yesaya untuk mengajak orang Israel itu untuk bertobat. Dari apa? Dari ketidakadilan yang dialami oleh rakyat kecil. Kemudian Yesaya menyadarkan orang Yehuda agar percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin agar berlaku adil sesuai dengan ajaran Tuhan. Sebab umat Tuhan akan celaka dan binasa jika tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah, kemudian Yesaya meramalkan datangnya perdamaian di dunia dan akan kedatangan seorang Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Nah, walaupun pernah berkata bahwa ia adalah orang berdosa dan bernajis bibir, tetapi Allah mau mengampuninya dan membebaskan dia dari dosanya serta menjadi sarana penyambung lidah api. Ia ini maksudnya adalah Yesaya ya. Yesaya itu adalah dulunya orang berdosa dan bernajis bibir. Tapi Tuhan mau mengampuni dan membebaskan dia dari dosa. Nah, kata-kata Yesaya yang terkenal adalah inilah aku, utuslah aku. Selanjutnya, setelah masa kejayaan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud dan Salomo, bangsa Israel mengalami berbagai bencana karena tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala kepada dewa-dewa dari bangsa lain. Manusia seringkali jatuh di dalam dosa, terlebih jatuh ke dalam dosa yang sama. Nah, Tuhan sebenarnya tidak mau manusia itu sengsara dan menderita. Kemudian Tuhan itu mendatangkan kesengsaraan bagi manusia
sebagai pelajaran untuk mendidik manusia. Ya, jadi Tuhan itu bukannya tidak sayang kepada kita, walaupun Tuhan itu memberikan kesengsaraan atau memberikan penderitaan pada kita, itu sebagai pelajaran untuk mendidik manusia atau mendidik kita. Maka Tuhan mengutus para nabi untuk menyadarkan manusia agar kembali kepada Tuhan. Nah, Nabi Yesaya lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Kemudian ia dipanggil menjadi nabi pada tahun 740, kira-kira usia sekitar 25 tahun. Kemudian Nabi Yesaya itu berkarya selama 40 tahun di antara bangsa Israel. Nah, anak-anak, pada zaman Nabi Yesaya, keadaan bangsa Israel itu mengalami kemerosotan moral, terjadi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Misalnya, rakyat kecil menjadi tumbal kekuasaan orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa termasuk penguasa saat itu. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengajak kalian untuk berefleksi. Apa refleksi kita? Nah, manusia itu seringkali jatuh ke dalam dosa. Namun karena Allah Maha Rahim, Ia mau mengampuni segala dosa kita agar kita semua itu selamat. Saat ini pun Allah telah mengutus orang pilihannya yang berusaha membela kebenaran dan untuk berlaku adil terhadap sesama. Nah, bahan refleksi kita pada pagi hari ini, apakah aku percaya bahwa Allah itu sangat mencintaiku? Coba kalian refleksikan, kalian ingat-ingat kembali dalam hidup kalian, apakah aku itu percaya bahwa Tuhan sangat mencintaiku? Kalian renungkan sebagai bahan refleksi kalian ya. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa sesudah belajar. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sebagaimana Engkau telah mengutus untuk mengasihi dan menyelamatkan semua orang, khususnya mereka yang miskin, menderita, dan berdosa. Ajarlah kami untuk mampu mengasihi sesama, khususnya yang miskin, sakit, dan menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, hanya ini yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan hidup kalian. Terlebih kalian bisa hidup dengan adil terhadap sesama kalian. Sekali lagi Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Selamat pagi, Tuhan memberkati.